Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bang, pada detik berikutnya, tangan petir hitam dilikuidasi menembus aura iblis, dan membanting keras terhadap pertahanan yang dibentuk oleh lapisan kelopak bunga. Sizzle, gelombang asap putih meletus dari kelopak bunga hitam saat mereka berdua bersentuhan. Samar-samar, sepertinya ada suara teriakan tajam yang dipancarkan. Kelopak bunga yang bisa memblokir serangan dari ahli panggung samsara, sebenarnya mulai mencair dengan cepat. Memang ada kesenjangan yang cukup besar antara kekuatan Lindong dan seorang ahli panggung samsara. Untungnya, dia memiliki dua simbol leluhur yang agung, dan mereka sangat kuat untuk melawan kekuatan Yimo. Oleh karena itu, bahkan Hao Jiuyu terkejut ketika dia melihat pertahanannya runtuh begitu cepat. Kamu, suara marah dan khawatir Hao Jiuyu terdengar dari balik pertahanannya yang sangat kuat. Segera setelah itu, bunga hitam mulai bergetar hebat. Setelah itu, tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, dan tanpa ampun menembak ke arah Lindong dalam upaya untuk menghentikannya. Sebuah kilatan melintas di mata Lindong ketika dia mendeteksi serangan itu yang bersiul dari segala arah. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Sebaliknya, cahaya warna giok mulai berkedip di atas permukaan tubuhnya. Puff, tanaman merambat hitam tajam itu menembak keras ke arah tubuh Lindong. Meskipun kebanyakan dari mereka dapat dibelokkan, masih ada beberapa tanaman merambat yang berhasil menembus pertahanan Lindong dan menembus tubuhnya. Rasa sakit yang intens menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Sementara itu, semburat merah tua juga melonjak di mata hitamnya. Meskipun demikian, meskipun berbagai bagian tubuhnya ditembus oleh tanaman merambat hitam itu, mereka tidak berhasil mengenai titik fatal pada tubuhnya. Tentu saja, jika Lindong membiarkan Hao Jiuyu untuk terus menyerang, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan meskipun tubuh fisiknya sangat tangguh. Mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa bertahan sampai akhir. Ucap Lindong. Sebuah kilatan kejam melintas di mata Lindong, sebelum cahaya kilat hitam tiba-tiba melonjak. Dua simbol kuno yang terlihat samar hadir di telapak tangannya yang dilikuidasi, dan juga melepaskan cahaya yang menyilaukan. Mati kau! Raungan rendah dan dalam yang dikemas dengan niat membunuh, dikeluarkan dari tenggorokan Lindong. Dia mengepalkan tangannya sebelum semua kekuatan di dalam tubuhnya menyembur melalui tinjunya. Bang! Cahaya kilat hitam tiba-tiba melesat dari kepalan tangan Lindong. Itu sangat menghancurkan terhadap kelopak bunga hitam sebelum mereka hancur hampir seketika. Ah! Teriakan sengsara Hao Jiuyu dipancarkan dari jauh di dalam bunga, setelah dia terkena cahaya kilat hitam yang dipenuhi dengan simbol kuno. Sizzle, saat ini, ada banyak celah pada bunga hitam besar itu. Tanaman merambat yang menari di langit juga mulai layu dengan cepat. Dalam 10 tarikan napas, bunga hitam itu yang dipenuhi dengan aura jahat, menghilang begitu saja di depan banyak penonton yang kebingungan. Dengan debu yang menyebar di langit, pertahanan kelopak bunga di depan Lindong juga berubah menjadi debu dan tersebar. Tubuh Hao Jiuyu sekali lagi muncul. Namun, dia saat ini mengenakan ekspresi pucat dan kaget. Selain itu, ada lubang berdarah di dadanya, sementara darah terus mengalir keluar dari dalam lubang di dadanya, itu sudah jelas, itu disebabkan oleh serangan terakhir Lindong. Kamu, ekspresi Hao Jiuyu berbisa saat dia menatap Lindong, yang tubuhnya penuh dengan lubang berdarah. Sementara itu, matanya masih berisi tatapan tidak percaya. Bagaimanapun juga, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat menghancurkan pertahanan terakhirnya. Sepertinya orang yang akan memiliki tawa terakhir, tidak akan menjadi milikmu, ucap Lindong sambil terbatuk-batuk, sebelum dia dengan santai menghapus darah di sudut bibirnya. Mata hitamnya tenang saat dia menatap Hao Jiuyu. Sementara itu, ekspresinya menyebabkan tubuh sosok yang terakhir menjadi dingin. Kamu orang gila. Hao Jiuyu mengertakkan gigi dan berkata. Lindong pada dasarnya mempertaruhkan hidupnya dalam pertarungan ini. Jika sedikit saja kecelakaan terjadi, kemungkinan hasil pertarungan ini akan sangat berbeda. Aku sudah terbiasa mendengarnya, jawab Lindong sambil tersenyum. Sebagian besar lawan yang dia temui, biasanya jauh lebih kuat daripada dia. Karena itu, jika dia tidak dengan kejam pergi keluar, kemungkinan dia tidak akan mencapai tempat saat ini pada hari ini. Aku akan membunuhmu, ucap Hao Jiuyu. Wajahnya berubah, sementara matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Meskipun dia telah menderita cedera serius, dia masih ahli panggung samsara.
Meskipun Lindong bisa mengandalkan berbagai teknik untuk bertarung dengan dia, sulit bagi Lindong untuk membunuhnya. Ini terlepas dari ketanyaannya, bahwa Lindong memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Wush wush wush. Namun, pilar cahaya hitam, yang menembaki dari puncak Gunung 99, menghilang secara bersamaan saat Hao Jiuyu yang marah hendak membunuh Lindong yang kelelahan. Setelah pilar cahaya hitam menghilang, aroma halusinasi hitam yang menyelimuti seluruh tempat, mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu adalah pertanda bahwa formasi berhasil dirusak. Ketika Lindong melihat bahwa aroma halusinasi menghilang, dia dengan serius menghela nafas lega. Mereka akhirnya berhasil menghancurkan formasi terkutuk ini. Kamu bajingan, teriak Hao Jiuyu. Ekspresi Hao Jiuyu tanpa sadar berubah jauh lebih pucat setelah dia melihat bahwa formasinya berhasil dirusak. Dia meraung sebelum dia melompat ke arah Lindong, dan mengarahkan tebasan angin yang hebat ke arah tenggorokannya. Wush! Namun, suara angin tergesa-gesa tiba-tiba muncul, tepat ketika Hao Jiuyu hendak menyerang tubuh Lindong. Segera, sosok seperti hantu muncul di depan Lindong, sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan, dan bentrok dengan Hao Jiuyu. Bang! Angin liar dan keras menyapu, sebelum Hao Jiuyu terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Karena tubuhnya sudah penuh dengan luka-luka, dia segera memuntahkan seteguk darah segar, dia segera mengangkat kepalanya, dia melanjutkan menatap tajam pada sosok tinggi itu, yang telah muncul di depan Lindong. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Marten kecil. Marten kecil berdiri di depan Lindong. Matanya melayang ke arah Lindong yang terluka parah, sebelum sudut matanya berkedut saat dia bertanya. Aku baik-baik saja, aku telah berhasil. Jawab Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Untungnya dia memiliki tulang naga primal. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Itu karena dia mungkin benar-benar tidak dapat bertahan, bahkan sebelum dia bisa membunuh musuhnya. Marten kecil diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Lindong masih sadar, meskipun telah menderita luka serius. Setelah itu, ekspresinya berubah dingin ketika dia menatap Hao Jiuyu, yang ekspresinya saat ini sedang berubah dan bertanya. Apa lagi yang harus kamu katakan sekarang, ucap Marten kecil. Anggap dirimu beruntung. Namun, aku tidak akan mengambil ini hanya dengan berbaring. Jawab Hao Jiuyu sambil tertawa kecil. Setelah itu, aura iblis mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya saat ia berusaha melarikan diri. Kamu benar-benar percaya kalau kamu bisa melarikan diri, ucap Marten kecil. Marten kecil tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Melambaikan tangannya, lebih dari 100 pilar cahaya langsung datang bersiul. Pilar-pilar cahaya ini terjalin di sekitarnya satu sama lain, hanya untuk membentuk jaring cahaya yang benar-benar menutupi sosok Hao Jiuyu. Bang! Hao Jiuyu berjuang keras di dalam jaring besar itu. Namun, itu tidak berhasil. Para elit suku yang sebelumnya pergi untuk menghilangkan bunga iblis ilusi abadi, semua dibebaskan dari tugas mereka. Karena itu, ada lebih dari 100 ahli yang menyerang secara serempak. Dengan kondisi Hao Jiuyu saat ini, serta fakta bahwa ia telah kehilangan dukungan dari formasinya, bagaimana mungkin baginya untuk melarikan diri? Kunci dia. Kita akan menghadapinya nanti. Marten kecil melirik Hao Jiuyu yang mengamuk sebelum dia berkata. Dimengerti. Orang-orang kuat itu menangkupkan tangan mereka dan menerima perintahnya. Kemudian, mereka langsung menyeret Hao Jiuyu ke tanah dan mulai menyegel Yuan Power dari sosok yang terakhir. Ketika dia selesai menginstruksikan mereka, Marten kecil akhirnya berbalik. Saat dia melihat Lindong, ekspresi aneh muncul di wajahnya yang tampan, hanya setelah beberapa bulan, aku tidak pernah berharap kamu menjadi begitu kuat, ucap Marten kecil. Marten kecil sangat menyadari kekuatan Hao Jiuyu, dan bahkan dia akan kesulitan untuk mendorong sosok yang terakhir sampai sejauh itu. Namun, Lindong berhasil melukai Hao Jiuyu dengan serius hanya dengan mengandalkan tahap kematian mendalam. Ini benar-benar fakta yang mengejutkan. Kamu hampir tidak bisa menandingi aku ketika harus berurusan dengan Yimo, jawab Lindong sambil tertawa. Si Marten kecil yang bangga itu mengangguk, dan dia tidak mengajukan keberatan. Dia memang bukan tandingan Lindong saat ini ketika harus berurusan dengan Yimo. Terima kasih banyak kali ini, ucap Marten kecil. Mata Little Marten bergeser menjauh dari tubuh Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Kata-kata seperti itu tidak perlu, jawab Lindong yang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Marten kecil terdiam. Setelah itu, dia tertawa tanpa sadar. Memang tidak perlu untuk kata-kata sopan seperti itu di antara mereka berdua. Orang biasa mungkin mengalami kesulitan memahami hubungan mereka, tetapi mereka sangat menyadari bagaimana seorang pemuda yang baik dan lemah lembut, saat bersama dengan roh iblis yang lemah,
yang bisa menghilang kapan saja, dengan hati-hati selamat dan saling melindungi di sepanjang jalannya, karena mereka perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Mereka adalah saudara. Kita harus mengaktifkan formasi penjaga suku. Marten kecil melihat dua perkelahian di langit dan lalu berkata, pemimpin suku Marten Celestial Demon dan tetua pertama Zuli tidak mampu mengalahkan dua Raja Yimo. Namun, dengan bantuan dari formasi penjaga suku Celestial Demon Marten, kedua Raja Yimo itu secara alami tidak akan cocok untuk mereka, ucap Marten kecil. Tidak perlu, kedua Raja Yimo itu sudah menyadari apa yang sedang terjadi dan mereka tidak akan terus bertarung, balas Lindong. Lindong menggelengkan kepalanya. Badai energi yang terus meletus di langit, juga berangsur-angsur melemah setelah dia berbicara. Segera setelah itu, dua sosok hitam ditembak mundur sebelum mereka berkumpul bersama. Orang yang tidak berguna itu, ucap Raja Yimo. Ketika duo Heaven Illusion King melihat formasi yang rusak, serta para ahli dari suku Marten Celestial Iblis yang semuanya siap untuk menyerang, ekspresi mereka tanpa sadar menjadi jelek. Tidak hanya mereka membawa rencana mereka kali ini, mereka juga menyia-nyiakan sejumlah besar bunga iblis ilusi abadi. Ini kerugian yang cukup parah. Sepertinya rencanamu telah gagal, hahaha. Pemimpin suku Marten Celestial Iblis saat memandangi dua Raja Yimo, sebelum dia tersenyum lemah dan berkata, hahaha, masih terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Jika bukan karena sampah sialan itu, aku khawatir bahwa suku Marten Surgawi kamu tidak akan melarikan diri dengan mudah. Oh iya, itu tidak masalah. Kami akan membiarkan suku Iblis Marten Celestialmu hidup sedikit lebih lama lagi, ucap Raja Yimo. The Heaven Illusion King menatap pemimpin suku Celestial Demon Marten, sebelum senyum aneh perlahan-lahan terangkat di sudut bibirnya. Namun, masih terlalu dini bagi kalian untuk merayakannya. Kami pasti akan kembali, dan pada saat itu, aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian semua. Hahaha, dalam perang dunia besar berikutnya, suku Yimoku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Semua orang yang ada di dunia ini akan dikuasai oleh kita, para suku Yimo. Hahaha, ucap Raja Yimo. Sebuah pusaran hitam terbentuk di belakang duo Heaven King Illusion. Setelah itu, tubuh mereka juga mulai menghilang di dalamnya sedikit demi sedikit. Hanya gelak tawa mereka yang terus bergema di tempat ini, menyebabkan hati semua orang menjadi tenggelam. Lindong melihat ke tempat di mana dua Raja Yimo telah menghilang, sebelum dia mengepalkan tangannya tanpa sadar. Teknik penjara iblis benar-benar luar biasa. Bahkan, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak faksi selain suku Celestial Demon Marten, yang telah diserbu oleh mereka selama bertahun-tahun. Akankah dunia memiliki peluang untuk muncul sebagai pemenang jika perang dunia lain terjadi lagi, pikir Lindong. Krisis yang dihadapi suku Marten Celestial Iblis akhirnya berakhir setelah kedua Raja Yimo pergi. Meskipun demikian, masalah ini jelas telah menyebabkan keributan besar di dalam suku. Akibatnya, keamanan seluruh suku Marten Celestial Demon juga menjadi sangat ketat. Beberapa elit dari suku Marten Celestial Iblis bahkan telah membentuk unit investigasi kecil, hanya untuk menyisir daerah itu dalam radius 500 km dari suku mereka. Setelah itu, segala sesuatu yang bersentuhan dengan aura iblis benar-benar langsung dimusnahkan, itu sudah jelas, mereka sangat terkejut dengan biji bunga iblis ilusi abadi yang terkubur di pegunungan. Lagi pula, krisis ini telah hampir menghancurkan suku Celestial Demon Marten mereka. Setelah beberapa hari, para ahli top dari suku Celestial Demon Marten yang sedang menjalani pengasingan budidaya di Gua Surgawi, semua mulai bangun. Kemudian, mereka semua terkejut dan ketakutan ketika mereka mengetahui tentang krisis serta jebakan yang ditempatkan di Gua Surgawi. Setelah semua, jika bukan karena Lindong, kemungkinan besar dari mereka akan mati. Eselon atas suku Celestial Demon Marten tidak diragukan lagi sangat marah atas masalah ini. Oleh karena itu, kemungkinan hal-hal tidak akan berakhir dengan baik untuk Hao Jiuyu. Namun, Lindong tidak peduli tentang ini. Saat dia menderita luka dalam yang mengerikan, dia harus memulihkan diri selama 10 hari di suku Marten Celestial Iblis, sebelum dia dapat kembali ke bentuk normalnya. Lindong jelas memainkan peran penting selama krisis ini. Jika dia tidak menyelinap ke Gua Surgawi dan menyelamatkan pemimpin suku Marten Celestial, dan jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menunda Hao Jiuyu setelah tidak ada orang lain di seluruh suku Marten Celestial Demon yang tersedia setelah terjebak oleh Eternal Illusion Bunga Iblis, kemungkinan suku Celestial Demon Marten akan menderita kematian besar dan kerugian besar. Justru karena ini, bahwa Lindong bisa merasakan rasa terima kasih dan kekaguman di mata anggota suku Marten Celestial Demon, sementara ia memulihkan diri di dalam suku. Anggota suku Celestial Demon Marten biasanya individu yang sombong dan angkuh.
Ini adalah sesuatu yang bisa diketahui seseorang dengan menggunakan Little Marten sebagai contoh. Karena itu, bukanlah tugas yang mudah bagi seseorang, terutama manusia, untuk mendapatkan rasa hormat dari mereka. Tentu saja, ini tidak hanya terbatas pada anggota suku biasa. Bahkan para ahli top yang berada dalam pengasingan budidaya di dalam gua surgawi, merasa bersyukur terhadapnya setelah mereka mengetahui, bahwa dia menyelinap ke gua surgawi dan membantu mereka untuk melepaskan bunga iblis ilusi abadi. Akibatnya, selama beberapa hari berikutnya, Lindong secara perlahan menjadi jengkel dengan tatapan mereka. Karena itu, ia akhirnya memilih untuk mengasingkan diri, dan memulihkan diri untuk mendapatkan kembali kedamaian. Dengan berjalannya waktu, suasana tegang dalam suku Celestial Demon Marten juga mulai menjadi rileks saat semakin banyak ahli top yang telah meninggalkan keterasingan mereka. Setelah semua, alasan mengapa suku Marten Celestial Iblis dipaksa menjadi suku yang menyedihkan, itu karena suku tidak memiliki individu yang kuat. Selain itu, dengan mata-mata seperti Hao Jiuyu membantu mereka dari dalam, itu memungkinkan Yimo untuk mengambil keuntungan dari mereka. Meskipun demikian, setelah menderita kerugian yang sangat besar, suku Celestial Demon Marten pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Setelah suku Celestial Demon Marten menjadi serius, faksi yang hanya dimiliki oleh 4 suku penguasa, benar-benar telah ditampilkan. Jika duo Heaven Illusion King akan menyerang lagi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir menderita. Lindong akhirnya membuat pemulihan lengkap saat atmosfer dalam suku Celestial Demon Marten secara bertahap mulai santai. Lindong duduk di tepi tebing di depan rumah bambu yang tenang, yang terletak di puncak gunung. Jika seseorang melihat ke bawah dari tempat ini, akan mungkin bagi seseorang untuk melihat seluruh suku Marten Celestial Iblis. Pada saat ini, tidak hanya formasi penjaga suku telah diaktifkan, tetapi ada juga banyak penjaga kuat yang sering berpatroli di langit. Namun, ketika para penjaga melihat Lindong yang duduk di tepi tebing, mereka akan melambat dan tersenyum dan menangkupkan tangan mereka ke arahnya sebelum mereka pergi. Saat dia menatap penjaga yang berangkat, Lindong tersenyum juga. Kemudian, dia meregangkan pinggangnya yang malas sebelum dia melihat langit biru. Bahkan sampai sekarang, pertempuran sengit yang terjadi 10 hari yang lalu masih terngiang-ngiang di dalam benaknya. Meskipun telah mempertaruhkan semuanya, aku masih tidak bisa membunuh ahli panggung samsara, gumam Lindong. Lindong menunduk dan menatap tangannya yang agak kecil dan panjang. Lalu, dia dengan tak berdaya melengkungkan bibirnya. Dia pada dasarnya melepaskan setiap teknik dalam pertarungannya saat melawan Hao Jiuyu. Meskipun demikian, dia masih tidak dapat membunuh sosok yang terakhir. Ini menyebabkan dia diam-diam menghela nafas. Sepertinya benar-benar ada celah besar antara tahap kematian mendalam dan tahap samsara. Sampai sekarang, ia mampu menimbulkan ancaman bagi ahli panggung samsara. Namun, ia akan mengalami kesulitan untuk menang jika mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan pertarungan berlarut-larut karena kekuatannya yang terbatas. Itu adalah kelemahan fatalnya. Karena itu, meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan pilihan terbaik. Jika itu adalah Yuan Power, masih akan sulit untuk menebus kesenjangan besar ini, bahkan jika aku maju ke tahap kematian mendalam yang sempurna. Oleh karena itu, aku hanya bisa beralih ke energi mental. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Lindong berada di puncak tahap kematian mendalam tingkat menengah, dan ia hanya satu langkah lagi dari tahap kematian mendalam tingkat akhir. Namun, bahkan jika ia berhasil membuat langkah ini, itu tidak akan memberinya kemampuan untuk membunuh seorang ahli panggung samsara. Untungnya Lindong masih memiliki jalan lain untuk dipilihnya. Itu adalah energi mental. Budidaya energi mentalnya saat ini berada di Master Simbol Ilahi tingkat akhir, dan energi mentalnya dapat menyamai hingga puncak ahli tingkat kematian mendalam tingkat akhir. Jika dia mengambil langkah lain, dia akan mencapai level Grandmaster Simbol yang legendaris. Ini adalah tingkat daerah aliran sungai bagi para praktisi energi mental. Begitu seseorang melangkah ke level ini, kekuatan energi mental seseorang akan benar-benar dipajang. Pada saat itu, kekuatan yang ditampilkan oleh Grandmaster Simbol pasti akan melebihi kekuatan ahli panggung samsara biasa. Jika Lindong ingin mencocokkan dengan ahli panggung samsara dalam waktu singkat, dia hanya bisa melakukannya dengan memperkuat energi mentalnya. Untuk maju ke tingkat Grandmaster Simbol, bunga iblis ilusi abadi sangat penting, ucap Lindong lembut. Hal-hal yang kamu inginkan ada di sini, ucap Marten kecil. Tawa yang akrab terdengar dari belakangnya, tepat saat suara Lindong terdengar. Dia berbalik dan melihat Marten kecil, yang tanpa sadar muncul di belakangnya. Marten kecil melambaikan lengan bajunya, sebelum banyak kotak giok terbang.
Setelah itu, mereka mendarat dengan keras di tanah. Kotak-kotak giok itu semuanya ditutupi dengan simbol-simbol misterius, itu sudah jelas, itu untuk menyegel barang-barang di dalamnya. Ini adalah bunga iblis ilusi abadi yang kamu minta. Ada total 69 dari mereka. Haruskah kamu menggunakan barang-barang berbahaya ini untuk pelatihan kamu? Kamu juga harus menyadari betapa mengerikannya makhluk-makhluk ini, dan bahkan ayah aku tidak bisa menanganinya. Kamu, ucap Marten kecil sambil mengerutkan keningnya. Meskipun bunga Eternal Illusion Demon semuanya telah disegel, matanya masih berisi ketakutan besar ketika dia melihat kotak giok itu. Tenang saja, aku tidak akan melakukan hal bodoh, jawab Lindong sambil tersenyum. Setelah itu, dia melihat ke-69 kotak giok dengan mata gembira. Kemudian, dia mengepalkan tangannya sebelum batu leluhur muncul, batu itu berkedip-kedip sebelum mengisap mereka semua. Aku bilang pada ayah, bahwa kamu akan menggunakan bunga iblis ilusi abadi ini untuk latihanmu. Dia telah meminta kamu untuk pergi ke gua surgawi untuk mengasingkan diri. Selain itu, ia secara pribadi akan memimpin beberapa tetua dan berjaga untuk kamu. Jika terjadi kecelakaan, dia akan turun tangan dan menyelamatkanmu, ucap Little Marten. Kalau begitu, tolong bantu aku untuk berterima kasih kepada pemimpin suku, jawab Lindong. Meskipun Lindong kaget, dia tidak menolak tawaran itu. Meskipun Yan tidak menentukan, Lindong merasa bahwa itu pasti akan penuh dengan bahaya, karena menggunakan bunga iblis ilusi abadi untuk mencapai terobosan dalam budidaya energi mental. Oleh karena itu, jika pemimpin suku Celestial Demon Marten bersedia untuk membantunya, itu akan menjadi bentuk asuransi tambahan untuknya. Kamu telah melakukan bantuan besar untuk suku Marten Celestial Iblis kami, dan semua orang di suku berterima kasih kepada kamu. Bantuan kecil ini sulit untuk disebutkan, ucap Marten kecil. Marten kecil melambaikan tangannya dan melanjutkan. Kapan kamu berencana menjalani pengasingan kultivasi, tanta Marten kecil? Sekarang, Lindong merenung sejenak sebelum dia menjawab. Aku tahu itu, balas Marten kecil. Marten kecil tersenyum ketika dia tidak terkejut dengan jawaban Lindong. Alih-alih, yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya sebelum dia berkata, aku akan membawamu ke gua surgawi. Tidak perlu bagi kamu untuk khawatir tentang apapun selama pengasingan kamu. Aku tahu bahwa kamu dan api kecil telah menyatukan wilayah perang bis dan mendirikan istana 4 Titans. Tenang saja, aku akan mengirim beberapa anggota untuk membantunya menjaga semuanya tetap terkendali. Kemungkinan tidak ada yang berani datang dan membuat masalah, ucap Marten kecil. Lindong mengangguk sebelum dia mengepalkan batu leluhur dengan erat. Tindakan selanjutnya ini akan menentukan, apakah dia bisa maju ke tingkat Grandmaster Simbol atau tidak. Setelah mengambil keputusan, Lindong tidak menunggu lagi. Keduanya langsung bergegas ke bagian terdalam suku Celestial Demon Marten. Lebih dari belasan menit kemudian, mereka muncul di luar gua surgawi. Saat ini, keamanan di tempat ini menjadi semakin ketat. Selain itu, Lindong juga melihat pemimpin suku Celestial Demon Marten serta tetua pertama Zuli yang menunggu di sana. Teman muda Lindong, kami telah menyisir gua surgawi secara menyeluruh, dan jelas tidak ada ancaman tersembunyi di dalamnya. Kamu dapat menjalani pengasingan dengan ketenangan pikiran. Pemimpin suku Celestial Demon Marten tersenyum dan berkata, ketika dia melihat Lindong. Maaf kalau aku telah merepotkanmu, pemimpin suku. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan menjawab. Tidak apa-apa, aku akan membiarkan Little Marten menemanimu. Kami akan berjaga di luar. Pemimpin suku Iblis Suci Marten melambaikan tangannya yang besar dan berkata. Lindong mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia bertukar pandang dengan Little Marten sebelum mereka langsung bergegas ke gua surgawi. Teman muda Lindong Ing memang luar biasa. Tidak hanya dia memiliki batu leluhur, yang berada di peringkat kedua pada peringkat objek dewa kuno, tetapi ia juga memiliki tulang naga primal. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang legendaris yang menakutkan, yang pernah menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Zuli memandang Lindong, yang telah menghilang ke dalam gua surgawi, sebelum dia tanpa sadar memuji. Sepertinya Marten kecil telah menemukan saudara yang sangat baik, jawab pemimpin suku. Pemimpin suku Celestial Demon Marten mengangguk. Tepat, dia menyipitkan matanya sebelum dia berkata. Namun, dia sebenarnya berencana untuk menggunakan bunga Eternal Illusion Demon bunga untuk masuk ke tingkat Grandmaster Simbol. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Amati dia dengan seksama. Dia telah melakukan bantuan besar untuk suku Celestial Demon Marten kami, dan reputasi kami akan benar-benar hilang jika terjadi sesuatu padanya di sini, ucap pemimpin suku. Hahaha, pemimpin suku tenang saja, aku sudah memberi tahu orang itu di bagian terdalam gua, dan dia akan menjaga Lindong.
Zuli berkata sambil tersenyum. Pemimpin suku Celestial Demon Marten menghela napas lega setelah mendengar ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya di hadapan para ahli dari suku Marten Celestial Iblis yang tersebar dan mengelilingi gua, memastikan bahwa tidak ada yang bisa didapat oleh mereka. Di sebuah gua yang tenang di dalam gua surgawi, Lin Dong menatap tirai tipis yang naik di atas pintu masuk gua, sebelum ia menghirup udara dalam-dalam. Udara itu dipenuhi aroma cendana. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya sebelum batu leluhur muncul. Segera setelah itu, suaranya yang rendah bergema di seberang gua. "Yan, mari kita mulai," ucap Lin Dong, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."